Tuhan, jangan kau jauhkan bantuanmu daripadaku, tetapi segera tolonglah aku. Aku ini bagaikan cacing dan bukanlah manusia, cercaan orang dan hinaan rakyat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini, hari Sabtu Prapaskah kelima, kita berkumpul, berdoa dalam persekutuan satu iman, seraya kita menghadapkan kepada Tuhan segala wujud pribadi kita. Untuk itu marilah mengawali perayaan yang menyelamatkan ini, kita tuntut di hadapan Tuhan, kita memeriksa batin kita mengakui akan segala kelemahan dan dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau menciptakan kembali dalam Kristus bangsa yang terpilih dan imamat yang agung. Anugerahilah kami kehendak dan kemampuan untuk melaksanakan perintah-Mu, dan Kau tuntun menuju kesatuan hidup abadi dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan. Aku akan menjadi mereka satu bangsa. Bacaan dari Nubuat Yeskiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh Aku akan menjemput orang Israel dari tengah-tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu orang raja memberitakan mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhal-hal atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan segala penyelewangan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semua akan mempunyai satu satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapan ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hamba dengan setia. Mereka Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan melimpatkan gandakan mereka, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel.
pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur Tanggapan, refrain, Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah Mesir yang jauh, katakanlah dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawan dombanya. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari, bermain-main. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan gembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedudukan. Tuhan Allah menjadi kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum, di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Disitulah ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, tak jarang bahwa kita menemukan atau mengalami, yakni situasi di mana kita merasa iri terhadap kesuksesan atau kelebihan orang lain. Entah dia melakukan hal itu secara baik, entah dia telah mengusahakan semuanya secara baik dan bijaksana, tetapi masih juga di dalam hati kita timbul kecemburuan atau rasa iri terhadap orang lain. Bahkan terkadang
kita justru mencari-cari kesalahan mereka dan berusaha untuk kemudian menjatuhkan mereka. Nah, hari ini lewat bacaan yang kita dengarkan, secara khusus di dalam bacaan Injil, bagaimana pengalaman Tuhan Yesus yang meskipun telah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, mujizat-mujizat, tetapi orang justru kemudian merasa terancam terhadap kebaikan dari Yesus sendiri. Nah, hari ini kita belajar bahwa di masa Prapaskah ini kita diajak untuk kemudian tidak senantiasa merasa iri terhadap orang lain, melainkan masa Prapaskah adalah kesempatan di mana kita memeriksa diri kita, melihat kelebihan dan kekurangan kita, seraya kita menyadari bahwa ada Tuhan yang hebat yang senantiasa menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Semoga kuasa dan kekuatan Tuhan senantiasa menguatkan kita. Semoga demikian. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti ini yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih, semoga persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, semoga persembahan dari puasa kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi tanda penebusan bagi dosa-dosa kami, sehingga kami layak menerima rahmat-Mu dan Kau tuntun kepada janji hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat ini, yaitu kesempatan menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan ulah bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu, membina kami untuk menghayati kasih karunia-Mu itu sepenuhnya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, kami mengumandangkan mada kemuliaan bagi-Mu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus Estefanus Roli Unto, Yosef Suatan Emeritus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami,
supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Antifon komuni, Kristus telah diserahkan untuk menghimpun putra dan putri Allah yang tercerai-berai. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menguatkan kami dengan tubuh dan darah putramu. Semoga dengannya kami turut serta dalam kodrat ilahi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. juga. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita, segala pekerjaan usaha kita sepanjang hari ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi di hari Sabtu pekan Prapaskah kelima ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin.